Sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Selain hutang dan bergaul, ribuan dan polusi udara itu memberi dampak buruk pada kesehatan masyarakat. Polusi udara asal Perkenalkan, nama saya Fatma Floria. Saya Zaki Ananda. saya Farah Yasmin Kayula Fatah. Perkenalkan, saya Tiara Anggreni. Floria. Saya mahasiswa Teknik Elektro. Mahasiswa Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung, angkatan 2024. Menurut saya, kondisi lingkungan di Indonesia sekarang mulai mengkhawatirkan. Di lingkungan di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan karena di sekitar kita sudah banyak sampah-sampah yang masih berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya. Walaupun di sisi lain tempat-tempat bagus dan yang alami masih banyak. Hal ini dikarenakan permasalahan seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran sampah, serta perusakan hutan banyak terjadi di Indonesia. Berita tentang banjir, tentang tanah longsor, penumpukan sampah, dan polusi udara. Dan tumpukan sampah itu tidak pernah terurai dengan baik. Jadi tidak bisa dibilangin kalau kondisi kita sekarang baik-baik saja. Menurut saya, masalah pencemaran lingkungan yang sering terjadi itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Penyebabnya tuh karena kesadaran masyarakatnya tuh masih kurang. Salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, Lalu masih banyak pembuangan sampah sembarangan. seperti membuang sampah sembarangan, Lalu pengolahan limbah juga belum begitu optimal. Pemakaian pemakaian plastik yang berlebihan. Dia tuh nggak mikirin apa dampaknya. penumpukan sampah di sungai, sehingga arus tidak dapat mengalir. Serta kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan yang tidak pernah berubah. Serta pemerintah juga masih kurang maksimal untuk menetapkan aturan tentang pembuangan sampah. Nah, terus pemerintah juga masih kurang dalam pengawasan. Dan kurang tegasnya penegak hukum dalam mengambil tindakan untuk mengelola sampah serta limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Kalau di lingkungan sekitar sih pokoknya sering banget ngeliat sampah itu berserakan di mana-mana. Yang paling sering aku lihat sih pencemaran sampah, terutama sampah plastik. Jika kita lihat dari kondisi yang sekarang, pencemaran lingkungan yang banyak terjadi adalah pencemaran sampah. Yang sering terjadi di sekitar saya yaitu bagaimana kurangnya masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Seringkali kita melihat sampah-sampah di pinggir jalan, Ada di selokan, bahkan di sungai. di sungai-sungai itu sering dilihat banyak sampah yang menumpuk. Kadang suka bingung deh sama orang-orang, padahal udah ditaruh tempat sampah, tapi masih aja banyak yang buang sampah sembarangan. Nah, untuk pembakaran juga tuh, pembakaran banyak banget terjadi. Itu tuh menyebabkan polusi udara sekaligus baunya yang gak enak. Jangankan untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah pun rasanya masih belum sanggup dan mampu untuk melakukannya. Menurut aku belum sepenuhnya, memang udah ada yang peduli untuk ikut bersih-bersih lingkungan ataupun kampanye lingkungan. Menurut aku, mahasiswa udah mulai peduli dengan lingkungan, tetapi masih perlu banyak aksi. Menurut saya, kita sebagai mahasiswa sudah cukup peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sebagai mahasiswa, tingkat kepedulian terhadap masalah pencemaran seharusnya mulai meningkat, tetapi belum merata. Tetapi secara umum masih banyak yang cuek. Untuk merealisasikan membuang sampah pada tempatnya.
Ada sebagian mahasiswa yang mengikuti komunitas seperti pengurangan sampah, tetapi ada sebagian mahasiswa yang masih kurang peduli terhadap kehidupan sehari-hari. Dan juga sekarang udah banyak banget nih komunitas-komunitas yang peduli akan lingkungan. Karena dari beberapa program kerja yang ada dari himpunan-himpunan mahasiswa yang ada di Teknik Elektro sudah membuat program kerja untuk memungut sampah di sekitar lingkungan kampus serta di lingkungan luar kampus. Seperti jurusan Teknik Elektro sudah terdapat mata kuliah pengetahuan lingkungan sehingga mahasiswa menjadi lebih peduli tentang lingkungan. Sebagai seorang mahasiswa, apalagi kita orang teknik, harusnya peduli dan bisa memberikan inovasi untuk pembersihan lingkungan ini. Di balik hiruk-pikuk kehidupan yang kita jalani setiap hari, ada sesuatu yang perlahan berubah, namun sering kali kita abaikan. Udara yang kita hirup, yang seharusnya bersih dan menyegarkan, kini mulai tercemar oleh asap kendaraan, limbah industri, dan aktivitas manusia yang tak terkendali. Tanpa kita sadari, setiap hembusan napas yang kita ambil membawa ancaman bagi kesehatan kita sendiri. Air, sumber kehidupan bagi semua makhluk. Namun hari ini, banyak sungai, danau, bahkan air tanah yang telah tercemar. Sampah plastik, limbah rumah tangga, dan bahan kimia berbahaya mengalir tanpa henti, merusak ekosistem dan mengancam kehidupan yang bergantung padanya. Lingkungan yang dulu hijau dan asri kini perlahan kehilangan keseimbangannya. Pohon-pohon ditebang, tanah tercemar, dan alam tidak lagi mampu menahan beban yang terus kita berikan. Semua ini bukan terjadi begitu saja. Ini adalah hasil dari tindakan kita. Kebiasaan kecil yang kita anggap sepele, namun dilakukan terus-menerus tanpa peduli dampaknya. Kita sering berpikir, ini bukan tanggung jawab saya, atau satu orang tidak akan membuat perbedaan. Namun kenyataannya, perubahan kecil selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dari membuang sampah pada tempatnya, dari mengurangi penggunaan plastik, dari lebih peduli terhadap apa yang kita lakukan setiap hari. Bayangkan jika kita terus membiarkan ini terjadi, apa yang akan kita wariskan untuk masa depan? Udara yang tidak layak dihirup, atau air yang tidak bisa diminum, atau bahkan lingkungan yang tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Kita masih punya waktu. Pesan dari saya untuk masyarakat Indonesia yang sudah melihat bagaimana lingkungan sekitar kita sudah sangat tercemar, marilah kita mulai peduli akan lingkungan mulai dari hal kecil. Pesan aku singkat saja sih, jangan nunggu lingkungan rusak parah dulu baru peduli. Mulailah dari hal-hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya, ataupun kurangin plastik, dan jaga lingkungan sekitar. Penting bagi kita untuk bisa belajar mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan yang akan kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jika diberikan kesempatan untuk memberikan afirmasi pada masyarakat, saya ingin berpesan bahwa menjaga kondisi lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Seperti contohnya, dari hal kecil membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan sampah plastik, serta menjaga kondisi lingkungan sekitar yang nantinya dapat berdampak besar untuk ke depan. Karena peduli akan lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Karena jika bukan kita yang menjaga lingkungan, Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo Bersama menjaga bumi Indonesia agar kita lestari untuk generasi mendatang.